Selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Johar Hutomo. Saya lahir di Probolinggo, Jawa Timur, bulan Agustus tahun 67. Saya dibesarkan di Jogja, kemudian kuliah dan kerja di Bandung. Lalu saya dan Pak Andreas setiap hari Rabu live di Instagram, perlu kerangka berpikirnya dari atas dulu gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan adanya strategic reward framework. Jadi ada sebuah framework tentang sebuah framework atau kerangka gitu ya. Nah, di framework ini, nah ini mungkin bisa menjelaskan juga buat Pak Andi, Ibu Kurnia. Di sini ada yang bentuknya tadi cash dan non cash. Secara base pay itu ada yang namanya base salary, ya, gaji pokok atau yang sifatnya tetap gitu ya. Kemudian ada THR. THR itu wajib gitu ya. THR itu wajib, BPJS itu wajib gitu ya. Lalu non wajibnya kalau Bapak Ibu mau memberikan lebih dari normatif. Ya. Baik, driver compensation. Jadi paket gaji pengupahan atau kita bicara strateginya gitu ya. Itu sebaiknya ada dua hal yang mendrive, ya, ada dua hal yang mempengaruhi. Satu keseimbangan di luar, satu keseimbangan di dalam. Ya, ini seperti ini timbangan gitu ya, yang harusnya bisa dalam kondisi di tengah-tengah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang lebih agak detail. Tadi juga ya Bu Kurnia bahwa meskipun CV gitu ya, semua akan selama itu ada sebuah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, maka dia harus mengikuti regulasi ketenagakerjaan gitu. Pada dasarnya upah itu harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Ya, pada dasarnya itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa kebutuhan hidup itu sudah seberapa besar sih kebutuhan hidup layak ya? Gampangnya kebutuhan hidup layak itu sebesar upah minimum. Gitu. Tunjangan hari raya, pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan pada karyawan atau pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih. Jadi haknya THR itu hanya untuk karyawan yang kerjanya sudah 1 bulan atau lebih. Tidak dibedakan ya, apakah karyawan tersebut kontrak atau tetap. Nah, ini komponen upah. Komponen upah itu ada di sini 3 ya, ada 4. Satu, upah tanpa tunjangan. Ya, upah tok gitu ya. Kalau saya dikasih upah tanpa tunjangan atau 100% upah saja, 5 juta, ya sudah 5 juta ini. Ini contoh ya. Contohnya kalau A itu upahnya 4.500.000 ya, sementara A itu mendapat uang makan dalam bentuk harian dalam sebulan jumlahnya 500.000. Lalu tunjangan jabatan ini sifatnya tetap 1 juta ya. Kalau A bekerja 25 hari kerja sebulan, berarti kan ini bisa dihitung ya sehari berapa. Hitunglah upah pokok A. Ya, jadi di sini tidak ada upah pokoknya. Ini upah sebulan itu total upah berarti kan. Nah, analisanya bisa seperti ini. Ini dasarnya adalah upah pokok minimal 75% kan. Pakai persamaan matematika 4.500.000 sama dengan upah pokok ditambah 1 juta tunjangan jabatan dan 500.000 ya kalau dia masuk terus. Nah, upah pokoknya berapa? Upah pokoknya 3 juta kan kalau di sini dimasukkan. Nah, upah tetapnya berapa? Upah tetapnya 3 plus 1. Karena ini tunjangan tetap. Maka apakah ini sesuai dengan regulasi di mana upah pokok berbanding upah tetap ya adalah 75% dari upah tetapnya. Ya, 3/4 sama dengan 75%. Berarti sesuai dengan regulasi. Ya, sekarang kita bahas upah minimum. Ya, suara saya masih kedengaran ya. Kalau nggak kedengaran tolong disampaikan di chat. Ya, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah ya tanpa atau upah
pokok dan tunjangan tetap gitu ya. Ini maksudnya upah tanpa tunjangan nih, saya kurang tulisnya. Atau upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur ya. Jadi upah minimum itu ditetapkan oleh gubernur. Ketentuan upah. Ya, upah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan satuan waktu yaitu harian, mingguan, bulanan berdasarkan kesepakatan ya dan berpedoman pada struktur skala upah. Jadi struktur skala upah itu menjadi pedoman upah di satu perusahaan ya, satu perusahaan. Ini pembayaran upah paling cepat 1 minggu sekali atau paling lambat 1 kali sebulan 1 kali. Jadi meskipun kita karyawan itu harian ya, tapi kita bayarannya tetap seminggu 1 kali. Nah, ini tadi pekerja tidak hadir atau tidak melakukan pekerjaan namun tetap dibayar apabila satu berhalangan. Berhalangan karena apa? Karena sakit ya, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Bagaimana membuktikan bahwa yang bersangkutan itu sakit adalah dengan surat dokter. Jadi nah ini kalau yang sakit berkepanjangan ceritanya gitu ya. Sakitnya itu terus-terusan, nggak cuma sakit sehari 2 hari. Nah, kalau sakitnya berat, berkepanjangan, maka selama 4 bulan pertama dibayar 100% upahnya. 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiga 50%, 4 bulan berikutnya atau selanjutnya dibayar 25% sampai di PHK. BPJS Bapak Ibu ya, sekarang BPJS. BPJS itu mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu nih ya. Ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua, JP, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sharingnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sharingnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ya, oke ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Silakan kalau boleh.